waktu diberi SK ya untuk tugas di sini ya biasa saja. Perutusan itu kan hal yang biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Hanya waktu itu karena saya pernah tugas di sini sebagai vikaris waktu Romo Muda, lalu juga tidak mengkhawatirkan karena sudah tahu itu waktu diberi SK tahun 2015 ya. Sekarang setelah 10 tahun mendapat SK yang baru juga biasa saja ya. Saya bersyukur bahwa selama 10 tahun itu saya bisa bersama-sama dengan umat, tidak sampai di demo kan mau. Nah ini yang saya syukuri bahwa saya boleh bersama-sama dengan umat Paroki Santo Paulus II yang sebelumnya mencakup Lamongan Indah. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka perasaan saya yang dominan yaitu bersyukur gitu. Itu kalau perasaan. Tantangan terberat terbesar bisa dirunut dari keprihatinan yang dirumuskan di awal tahun, atau setiap tahun itu kan kita merumuskan keprihatinan ya. Maka apa di situ bisa kelihatan banyak sekali, tapi yang pertama kalau saya sebut di sini umatnya banyak ya. Paroki Santo Paulus sebelum dimekarkan dengan Lamongan Indah itu hampir 10 ribuan, sekarang sedikit kalau lebih ya sedikit, kalau kurang sedikit 10.000 waktu itu. Sementara sebelumnya saya tugas dengan 1.600 umat. Bah, beda sekali lah. Dari 1.600 menjadi 10.000. Nah, itu tantangan tersendiri bagaimana dapat menyapa, dapat mengenal umat yang begitu banyak itu. Tantangan yang kedua di Santo Paulus ini kan cukup banyak keluarga muda, artinya keluarga yang masih mempunyai anak-anak orang muda atau remaja. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana menghidupkan mereka ini, kaum muda. Dan dalam perjalanan waktu kan nampak kaum muda itu dinamikanya itu kurang lebih begini loh ya. Vakum, diadakan temu raya, biaya besar ya, lalu aktif menggebu-gebu. Setahun 2 tahun itu mulai melemah dan akhirnya kosong lagi. Berapa waktu diadakan lagi temu raya. Dinamikanya itu begitu. Mengapa terjadi? Karena regenerasinya kurang berjalan dengan baik. Itu ya. Yang dipilih menjadi pengurus itu usia-usia kuliahnya sudah hampir berakhir, lalu harus bekerja. Nah itu kan baik bekerja. Nah itu tantangan tersendiri ya. Saya sebut 2 itu tantangannya. Umatnya banyak, kaum mudanya banyak. Menjadi tantangan itu artinya memicu untuk memikirkan lebih. 2 tantangan yang saya temukan. Yang membuat hidup kita itu semakin hidup itu kan ketika ada dinamika. Nah, kalau kita itu normal-normal, lempeng gitu aja ya, itu enggak menarik.
semua berjalan lurus mulus, itu tidak ada apa ya, seperti dorongan untuk menjalani dengan lebih semangat. Tapi ketika dinamika itu terjadi, lalu ketika di atasnya dinamikanya baru rame-ramenya, ya kita syukuri. Ketika mulai surut-surut, mulai memikirkan apa yang harus dibuat. Kalau saya ditanya suka dukanya menjalani dinamika itu, sampai akhirnya kita menjadi titen, kita menjadi paham. Oh, kalau seperti ini mestinya buat ini, itu ya. Kalau yang paling menyentuh, semua menyentuh, disentuh juga. Jadi gini, kita itu kan harus selalu memaknai peristiwa hidup kita. Kalau kita bisa memaknai, tidak harus pengalaman-pengalaman yang mengharukan, pengalaman-pengalaman yang istimewa yang membuat kita itu tersentuh atau terharu ya. Ada banyak peristiwa dan macam-macam situasinya itu ya. Belum lama ini misalnya saya membaptis sebuah keluarga, anaknya 4 ya, masih kecil-kecil. Sekarang kalau dibaptis bareng meruyuk itu kan sebenarnya hal yang luar biasa mungkin ya bagi orang lain, tetapi karena ini dalam pelayanan dan saya memaknai, memang pengalaman itu menguatkan. Nah, itu contohnya ya. Atau apalagi banyak sekali peristiwa, sampai lupa karena 10 tahun itu ya. Merayakan perayaan Ekaristi ya, itu pasti ada yang mengesan, tapi juga ada yang jengkel gitu. Jengkel ke Tuhan sertamu, rada jawab Tuhan sertamu, jawab lirih ya. Nah, itu juga mewarnai kehidupan ya. Nah, maka yang paling kalau ditanyakan mengesan, semua mengesan. Tapi ada 1-2 pengalaman peristiwa yang kalau dimaknai lebih akan lebih dalam artinya bagi kehidupan kita. Tadi hanya sekedar contoh. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Kalau perkembangan hidup itu ya, menurut saya mungkin orang lain yang bisa melihat ya. Tapi kalau saya menyadari merefleksikan ya, pertama-tama yang tumbuh, atau sebenarnya bukan tumbuh tetapi berkembang dengan baik gitu. Dulunya sudah punya, setelah di sini semakin gitu, artinya gitu ya. Menurut saya kesabaran ya. Bagaimana harus sabar, harus tenang dalam menghadapi berbagai macam hal. Kalau dulu betul sedikit itu langsung wah harus gini, nah, itu kan ya sekarang masih tetapi kadarnya itu saya rasakan kok ya sudah cukup lah. Nah, lalu yang berkembang lagi semangat mengalah itu bukan berarti kalah loh ya, tetapi ini supaya tidak terjadi keributan, keramaian ya, yang tidak baik gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Maka kalau yang berkembang dalam diri saya, mudah-mudahan orang lain bisa melihat, tapi saya merasakan itu gitu. Yang pertama geografis gitu ya, letak geografis gitu. Sendang Gua itu kan pinggiran atau Semarang bagian timur, dan biasanya kota
pinggir itu akan menjadi tempat pemukiman-pemukiman baru. Karena itu yang datang pasti juga keluarga-keluarga muda. Maka coba lihat, daerah semakin ke timur, umatnya itu semakin muda. Ya, jalan Gajah, Badak, dan seterusnya itu sekarang zaman tua-tua. Bisa dikatakan batasnya itu Supriyadi, itu jalan Supriyadi itu ya. Kesana itu tua-tua, kesini itu agak tua, agak muda dikit, yang di sana itu muda. Itu gambarannya kan di situ. Nah, maka kita tidak mencari, tetapi mereka datang. Itu satu. Bisa sebanyak ini yang menjadi kekuatan tuh karena tempatnya, geografisnya itu mendukung. Yang kedua, menjadi banyak itu karena tumbuhnya atau munculnya orang-orang menjadi Katolik yang baru. Bisa dilihat itu baptisan dewasa, setiap Natal, setiap Paskah berapa, ada terus. Selain itu baptisan anak tiap bulan ada ya. Rata-rata itu ya 5-7 itu rata-rata. Ada yang 10 ke atas, ada yang 5 bawah, maka rata-rata kan 7 sekarang. Itu baptisan anak. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa keluarga-keluarga muda peduli pada iman anak-anak, mewariskan hal baik untuk anak-anak. Dan itu kekuatan tersendiri loh ya. Coba kalau keluarga muda itu sudah tidak membaptiskan anaknya, menjadi apa? Kekuatan pertama itu ya, yang jumlah umat yang banyak. Yang ketiga, cuma secara ekonomi ya, secara ekonomi kalau di rata-rata situasi umat Sendangguo itu ya cukup. Ya, ada yang lebih, ada yang sedikit kurang, tapi rata-rata itu cukup. Mengapa? Karena mempunyai penghasilan tetap atau tetap berpenghasilan. Karena itu bisa membeli rumah atau bertempat di perumahan. Kalau orang tidak punya penghasilan tetap atau tidak, penghasilannya itu tidak menentu, dia tidak akan berani ambil perumahan. Justru karena mempunyai itu lalu berani ambil. Nah, maka keadaan ekonominya itu cukup. Nah, itu kekuatan ya. Yang bisa dikembangkan, yang masih harus, menurut saya berbagai macam kehidupan, aspek kehidupan bisa dikembangkan ya. Tidak hanya soal ini, karya-karya yang sekarang dimulai itu harus berlanjut ya. Apa? Keterlibatan orang muda di dalam hidup menggereja itu yang bisa dikembangkan. Modalnya apa? Modalnya jumlah orang mudanya sudah banyak. Tinggal selangkah lagi ya, untuk senantiasa ikut dalam kegiatan membangun gereja kita ini, paroki kita ini ya. Maka yang bisa dikembangkan keterlibatan anak muda, orang muda atau anak muda. Menurut saya yang paling jelas ya. Harapannya satu ya, umat setia dengan iman yang telah dipilih mengikuti Yesus dimanapun. Yang muda-muda itu ya, kalau pergi tetap setia pada iman yang sudah dimiliki. Itu yang pertama. Tidak hanya untuk orang muda, yang tua-tua pun harapan saya begitu. Kesetiaan bukan hanya dalam hal iman, tetapi yang hidup berkeluarga setia pada pasangan masing-masing. Sehingga terciptalah keluarga yang sungguh-sungguh
keluarga yang baik, tempat tumbuhnya anak-anak dengan baik pula. Itu harapan pertama mengenai kesetiaan, baik dalam hal iman maupun keluarga. Harapan yang kedua, fisik. Nah, sekarang fisik. Saya berharap bangunan gereja baru yang sudah dimulai bisa segera terselesaikan, dan bahkan nanti tidak hanya gereja tetapi kompleksnya, ya, kompleksnya itu masih ada pasturan, ada gedung pastoral beserta dengan kantor-kantornya. Itu harapan dua, fisik. Harapan yang ketiga, semoga umat hidup damai berdampingan dengan masyarakat sekitar, karena umat terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu 3 harapan saya. Yang paling tepat sebagai orang baru itu adalah melihat, mengamati, ya, hal-hal yang baik yang sudah dimulai atau sudah berjalan dilanjutkan, sambil tadi dari amatan, dari keprihatinan tadi, lalu nanti akan merencanakan apa, menjawab kebutuhan dan keprihatinan tersebut. Nggak usah neko-neko jadi orang baru, itu udah melihat dulu. Setelah mendapatkan cukup, nampaknya ini yang perlu dibuat, itu ya. Jadi kan tinggal setengah tahun ini pengamatan, ya. Oh, ini sudah berjalan, lanjut gitu. Soal pindah itu hal biasa gitu loh, ya, tidak istimewa. Tidak ada sesuatu yang wah ini biasa aja jalani, ya, ibaratnya pindah kamar, wah, sudah beres, ditata lagi, lalu nanti ditempati gitu, ya. Nah, apa yang akan dibuat, ya nanti lihat dulu gitu. Jadi setahun 2 tahun, berapa tahun itu tidak mempengaruhi. Misalnya, wah ini baru senang-senangnya, ini baru ini, enggak ada perasaan apa ya, aduh iman-iman bah sedih. Saya enggak sedih, tapi apakah saya senang? Saya juga enggak senang. Nah, ya terus deh, biasa-biasa lah gitu loh, ya. Tidak ada yang istimewa. Pindah-pindah itu tidak istimewa bagi saya. Nah, jadi apa yang menguatkan? Ya menguatkan ya tugas perutusan itu, bahwa perpindahan itu hal yang biasa gitu. Ya, mari kita bersama-sama saling mendoakan, ya, supaya kita dapat menjalani tugas perutusan kita masing-masing dengan baik, dan saling mendoakan supaya kita masing-masing setia dengan panggilan kita. Yang jadi romo tetap romo, yang hidup berkeluarga juga bisa bangun keluarga yang baik. Begitu. Avisa itu kan kalau bisa dikatakan kelompok yang ada di Sendangguo yang kalau melihat tugas-tugasnya mirip-mirip, makanya mirip-mirip ya dengan Komsos itu. Dewasa ini kan Komsos itu sangat membantu dalam pewartaan. Maka cobalah semakin berkembang dengan baik, melibatkan anak-anak, rekan-rekan muda yang berminat, supaya pewartaan semakin jauh, tidak hanya untuk satu paroki, tapi
lebih jauh lagi karena efek atau berkat media sosial itu satu. Yang kedua, gunakanlah yang ada sebaik-baiknya untuk pewartaan tadi. Jadi saudara-saudara yang bisa ini sebagai apa ya, bukan hanya pion sebenarnya. Kalau orang catur bukan pion ya. Mungkin menterinya gitu ya. Nah, sehingga sungguh-sungguh luar biasa ya. Itu yang saya harapkan. Memang ya, hal-hal seperti itu kan biayanya tinggi ya. Nah, maka kalau paroki memperhitungkan, khususnya para dewan pastoral itu memperhitungkan ini sudah saatnya, ini belum perlu, ya terima, tidak usah mutung. Karena apa? Pertama-tama tugas atau pelayananmu ikut mewartakan, membuat lebih jauh efek pewartaan itu. Tugas mulia. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. Saya berharap bangunan gereja baru yang sudah dimulai bisa segera terselesaikan, dan bahkan nanti tidak hanya gereja tetapi kompleksnya ya. Kompleksnya itu masih ada pastoran, ada gedung pastoral beserta dengan kantor-kantornya. Of the goodness of God. Harapannya umat setia dengan iman yang telah dipilih mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang bisa ini sebagai apa ya, bukan hanya pion sebenarnya. Kalau orang catur bukan pion ya. Mungkin menterinya itu ya. Nah, sehingga sungguh-sungguh luar biasa ya. Itu yang saya harapkan. Tugas atau pelayananmu ikut mewartakan.